Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati SPD MPD. Yang terhormat Bapak Reynaldi Rizal Putra SPD Magister Sains. Dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Izinkan saya di sini selaku moderator dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Arum Trianingsih, NPM 192154076. Yang kedua ada Sandy Nadilah dengan NPM 192154077 dan Nadia Fauziah NPM 192154078. Izinkan kami di sini untuk menerangkan materi mengenai Phaeophyta. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Phaeophyta atau alga coklat merupakan suatu protista mirip tumbuhan yang memiliki talus bersel banyak, sehingga dapat dilihat secara makroskopis atau kasat mata. Kemudian adapun karakteristik dari Phaeophyta, yang pertama, inti sel bersifat eukariotik. Yang kedua, multiseluler. Yang ketiga, berbentuk lembaran, bahkan menyerupai tumbuhan tinggi. Yang keempat, alga coklat merupakan ganggang paling kompleks. Yang kelima, cadangan makanan mengandung gula dan alkohol. Yang keenam, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang ketujuh, memiliki dinding sel. Dan yang kedelapan, bersifat autotrof. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi alga coklat. Alga coklat memiliki 4 subkelas. Yang pertama, Dictypopisidiae. Yang kedua, subkelas Discosporangiopisidiae. Yang ketiga, subkelas Fucopisidiae. Dan yang terakhir, subkelas Ischiguiopisidiae. Di mana tiap subkelas ini memiliki ordo sendiri-sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ordo Laminariales. Ordo ini adalah genus dari 31 spesies alga coklat yang disebut kelp atau adapun karakteristiknya, yang pertama memiliki batang, yang kedua daunnya berbentuk lembaran, yang ketiga mengandung yodium dan asam alginat, dan yang terakhir mempunyai habitus yang memperlihatkan adanya hubungan kekerabatan dengan Phaeosporales. Warga-warga yang lebih tinggi organisasinya mempunyai sporofit dengan diferensiasi morfologi dan anatomi yang lebih tinggi, serta mempunyai ukuran yang lebih besar. Kemudian adapun suku-suku dalam Laminariales, yang pertama yaitu Macrocystis privera, hidup di daerah kutub selatan, panjang talusnya mencapai 60 meter dengan berat 100 kg. Sumbu talus bebas, mempunyai cabang-cabang talus yang berbentuk lembaran yang bergantungan. Yang kedua, Lawsonia sp. mempunyai talus yang bentuknya seperti pohon palma. Yang ketiga, Laminaria cloustani. Banyak terdapat di Laut Utara, panjangnya sampai 5 meter, pangkal talus setebal lengan dan umurnya tahunan. Bagian atasnya menyerupai daun atau mempunyai lembaran-lembaran menjari yang setiap tahunnya diperbaharui. Dan yang terakhir yaitu Nerecistis luetkeana. Memiliki karakteristik talus mempunyai bagian seperti batang yang panjangnya 70 meter. Pada ujungnya terdapat gelembung mengapung dan bagian-bagian talus berbentuk seperti lembaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ordo Fucales. Ordo Fucales hidup di perbatuan dan laut iklim sedang sampai dengan dingin, serta hidup di air dangkal. Adapun karakteristiknya yang pertama, dinding sel tersusun dari alginat.
Yang kedua, perkembangbiakan dengan oogami. Yang ketiga, bersifat eukariotik. Yang keempat, mempunyai pigmen xanthofil. Yang kelima, berbentuk lembaran. Yang keenam, reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang ketujuh, memiliki gel-gel udara. Dan yang kedelapan, makroskopis. Adapun contoh dari ordo Fucales ini yaitu Fucus serratus dan Sargassum vulgare. Kemudian ada ordo Ectocarpales. Ordo ini kebanyakan mempunyai perawakan seperti Clodophora, tetapi ada pula yang mempunyai talus yang lebih tinggi dari tingkatannya. Perkembangbiakannya terjadi secara aseksual dengan zoospora, secara seksual dengan isogami gametangium bersel banyak. Adapun suku dalam Ectocarpales yang pertama yaitu Ectocarpaceae. Contohnya Ectocarpus siliculosus dan Pleurocladia lacustris. Dan yang kedua Cutleriaceae dengan contoh Cutleria multifida dan Heterocordia abietana. Kemudian ada ordo Dictyotales. Memiliki karakteristik spora tidak mempunyai bulu cambuk. Sporangium beruang satu dan mengeluarkan 4 tetraspora. Pembiakan secara seksual dengan oogami. Mempunyai talus berbentuk pita yang bercabang-cabang, menggarpu misalnya seperti Dictyota dichotoma. Terdiri hanya satu suku saja, yaitu Dictyotaceae yang meliputi Dictyota dichotoma, Dictyopteris polypoides, dan Padina pavonia. Kemudian yang terakhir, ordo Pedinellales. Pedinellales adalah sekelompok ganggang bersel tunggal yang ditemukan di lingkungan laut dan air tawar. Dan sebagian besar genus adalah sesil, melekat oleh batang posterior. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alga coklat. Yang pertama ada Sargassum sp. Sargassum sp memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki talus berbentuk silindris atau gepeng. Yang kedua, memiliki banyak cabang. Cabangnya rimbun menyerupai pohon di darat. Yang ketiga, bentuk daunnya melebar dan lonjong seperti pedang. Yang keempat, batang utamanya berbentuk bulat dan agak kasar. Sargassum biasanya dicirikan oleh 3 sifat, yaitu 1. Adanya pigmen coklat yang menutupi warna hijau. 2. Hasil fotosintesis dalam bentuk laminaran dan alginat. Laminaran adalah glukan alga coklat. Laminaran terbentuk dari proses fotosintesis dari beta-glukan dengan beta-linkagase. Sedangkan alginat merupakan salah satu komponen penyusun dinding sel. Natrium alginat adalah bahan kimia yang banyak digunakan pada industri pangan, obat, kosmetik, tekstil, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu adanya alga. Jenis selanjutnya yaitu Macrocystis spirifera. Macrocystis spirifera merupakan alga terbesar milik alga coklat. Macrocystis spirifera ini adalah salah satu ganggang terbesar yang diketahui, sehingga ditetapkan bahwa mereka adalah organisme multiseluler. Bahkan ditetapkan sebagai makhluk hidup air terpanjang karena memiliki ukuran rata-rata adalah 30 meter sampai dengan 70 meter. Pertumbuhan Macrocystis spirifera ini berkisar 12 cm per harinya dan terdiri dari struktur pengikat. Karakteristik Macrocystis spirifera ini yang pertama hidup di air laut bersuhu 21 derajat Celcius. Mereka juga berada di hampir semua benua. Yang kedua, memiliki pigmen xanthofil. Pigmen xanthofil bertanggung jawab untuk pewarnaan alga
Namun, klorofil memiliki peran yang lebih besar dalam proses fotosintesis yang dilakukan dalam sel-sel alga. Yang ketiga, yaitu autotrofik. Alga Macrocystis pyrifera adalah organisme autotrofik. Ini berarti dapat mensintesis nutrisi sendiri dan melakukan melalui proses fotosintesis. Macrocystis pyrifera ini dapat melakukan fotosintesis berkat fakta bahwa ia memiliki klorofil dalam sel-selnya yang bertanggung jawab untuk menyerap sinar matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis. Yang keempat, sebagai habitat dan makanan spesies laut. Di dasar laut, ganggang ini merupakan hutan sejati. Oleh karena itu, mereka adalah tempat perlindungan, habitat, dan makanan untuk sejumlah besar ikan dan spesies invertebrata. Mereka juga bisa menjadi substrat untuk jenis ganggang lainnya. Yang kelima, reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual ini dengan zoospora, yaitu memproduksi spora, sedangkan reproduksi seksual ini terjadi oleh penyatuan dan pembuahan gamet betina oleh gamet jantan. Jenis alga selanjutnya yaitu ada Padina sp. Padina sp merupakan salah satu anggota dari ordo Dictyotales, di mana ia memiliki talus terdiri atas alat pelekat rizoid yang lebat dan tangkai yang pendek dan hampir tidak tampak. Helaian berbentuk kipas yang terbagi menjadi beberapa segmen dan bagian tepinya tergulung. Tebal helaian ini tebal 2 atau beberapa sel. Pada helaian ini terdapat rambut-rambut halus yang letaknya teratur sedemikian rupa, sehingga memberi gambaran garis-garis konsentris. Helaian berwarna coklat bercampur warna putih ini disebabkan karena adanya deposit kapur. Di ujung daun terdapat penebalan yang disebut penebalan gametangia yang berfungsi sebagai reproduksi gamet dan pelindung daerah pinggiran daun agar tidak sobek karena ombak besar pada zona pasang surut. Perkembangbiakan Padina ini dengan oogonium. Satu oogonium merupakan satu sel telur dan gamet jantan mempunyai satu bulu cambuk yang terdapat pada sisinya. Dan genus ini tersebar di pantai lautan daerah tropis, terutama di perairan yang mempunyai dasar batu karang. Jenis alga selanjutnya yaitu ada Hydroclanthus. Hydroclanthus ini merupakan salah satu anggota dari ordo Punctatariales yang memiliki talus melebar berlubang-lubang yang memberi kesan seperti jala. Talusnya berwarna coklat dan melekat pada substrat batu karang. Hydroclanthus ini hidup di daerah perairan pantai yang mempunyai dasar batu karang di daerah tropis serta bertipe heteromorfik. Pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan 3 tipe pergantian keturunan, Phaeophyta dibagi menjadi ke dalam 3 golongan, yaitu ada golongan isogenerat, golongan heterogenerat, dan golongan Phylospore. Golongan isogenerat adalah golongan tumbuhan yang memiliki pergiliran keturunan isomorf. Sporofit dan gametofita mempunyai bentuk dan ukuran yang sama secara morfologi, contohnya ordo Ectocarpus. Yang kedua ada golongan heterogenerat, yaitu golongan tumbuhan yang memiliki pergiliran turunan yang heteromorf, atau yang dimaksud heteromorf adalah sporofit dan gametofitnya berbeda secara morfologi maupun sitologinya. Contohnya yaitu ordo Laminaria. Yang ketiga ada golongan Phylospore. Golongan Phylospore yaitu golongan tumbuhan yang tidak memiliki pergiliran turunan. Contohnya yaitu pada ordo Fucus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandy Nadilah. Kepada Sandy, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi Phaeophyta. Reproduksi Phaeophyta ini terjadi secara seksual dan aseksual.
Yang pertama, reproduksi seksual ini terjadi secara oogami, isogami, dan anisogami. Isogami ini gamet yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi belum dapat dibedakan mana jantan dan betina, contohnya itu ulva. Anisogami ini gamet yang bentuk dan ukurannya tidak sama dan belum dapat dibedakan mana yang jantan dan betina, contohnya itu kodium. Lalu oogami ini jenis anisogami dengan gamet jantan yang aktif, contohnya itu fucus. Lalu yang kedua, reproduksi aseksual terjadi dengan cara pembentukan zoospora berflagel, yang dimana zoospora mempunyai 2 buah flagela yang tidak sama panjang yang terletak di bagian lateral. Selanjutnya ada peranan dari alga coklat. Yang pertama, peranan alga coklat dalam bidang pertanian. Contohnya laminaria, fucus, dan ascophyllum, yang dimana dapat menghasilkan asam alginat yang biasanya sebagai pengental pada produk makanan. Yang kedua, dimanfaatkan dalam bidang industri. Contohnya POPC yang menghasilkan asam alginat, yaitu berupa bahan kimia yang digunakan sebagai bahan untuk industri plastik dan kosmetik. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan biomaterial untuk teknik pengobatan, contohnya Macrocystis pirifers, yang menghasilkan iodin atau unsur yang digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Lalu yang keempat, yang terakhir, dapat digunakan sebagai pupuk organik. Karena alga coklat ini mengandung bahan mineral seperti potasium dan hormon seperti auksin dan silokinin yang dapat meningkatkan daya tumbuh pada tanaman. Lalu yang terakhir ada fakta dari Pheophyta. Pheophyta ini berevolusi sekitar 150 sampai 200 juta tahun lalu. Yang kedua, merupakan organisme mikroskopik dan makroskopik. Siklus hidup Pheophyta ini berbeda dari satu anggota ke anggota lainnya. Lalu, Pheophyta dapat beradaptasi dengan lingkungan laut yang luas. Beberapa anggota Pheophyta memiliki kandung kemih adaptif. Yang terakhir, Pheophyta ini sering menyebabkan gangguan bagi lingkungan akuarium. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Sandy Nadila telah memaparkan materinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.